Laga kualifikasi Piala Dunia semakin dekat, waktu terus berjalan, dan batas akhir pendaftaran skuad ke AFC sudah ditetapkan. 10 Maret menjadi deadline krusial. PSSI kini berpacu dengan waktu. Proses naturalisasi harus rampung tepat waktu agar para pemain baru bisa menjalani debutnya bulan ini. Di sisi lain, para calon punggawa baru Timnas Indonesia mulai unjuk gigi di klubnya masing-masing. Emil Audero tampil solid di bawah Mistar. Dean James terus menunjukkan potensinya di lini belakang, dan Joey Pelupesi jadi jenderal lini tengah yang konsisten. Statistik mereka mengesankan, bahkan beberapa dari mereka sudah masuk jajaran skuad terbaik di Eropa. Yang lebih mengejutkan, dukungan untuk Timnas Indonesia justru datang dari para supporter Irak. Mereka terang-terangan menjagokan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Alasannya, perkembangan Timnas yang melesat cepat, plus kedatangan pemain naturalisasi dengan kualitas grade A Eropa. Tak hanya itu, dukungan dari supporter tanah air juga semakin menggila. GBK siap membara dengan lautan merah, dan kabarnya stadion di Sydney juga bakal dipenuhi pendukung Garuda. Dengan skuad yang makin solid dan semangat supporter yang tak terbendung, Timnas Indonesia siap menorehkan sejarah besar, dan inilah cerita selengkapnya hanya di video ini. PSSI tengah menjalankan misi besar. Proses naturalisasi 3 pemain diaspora sedang dikebut agar mereka bisa segera debut bersama Timnas Indonesia. Menurut jadwal yang ditetapkan AFC, seluruh proses harus rampung paling lambat tanggal 10 Maret nanti. Tanggal ini jadi kunci, sebab itulah deadline terakhir pendaftaran skuad untuk menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret dalam kualifikasi Piala Dunia. Meskipun waktunya mepet, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, tetap optimis bahwa proses naturalisasi bisa selesai tepat waktu. Kami akan kejar terus, optimis teruslah. Ada hal yang lebih penting yang dikerjakan ini. Kerja negara ini, kata Pak Arya dikutip dari Bola Sport. Ya, PSSI benar-benar ngebut. Kabarnya semua berkas ketiga pemain ini sudah disetujui Kemenpora. Bahkan bocoran terbaru menyebutkan dokumen mereka sudah sampai di meja Presiden RI. Jika Presiden memberikan lampu hijau, langkah selanjutnya tinggal pembahasan di DPR. Pengesahan melalui keputusan Presiden atau Kepres, lalu diserahkan ke Kemenkumham untuk pengambilan sumpah WNI. Nah, menariknya, proses sumpah WNI ini pun akan dilakukan di luar negeri, mengingat Emil Audero bermain di Italia, Dean James di Belanda, dan Joey Pelupesi di Belgia. PSSI sedang mencari lokasi terbaik di Eropa agar mereka bisa melakukan sumpah secara bersamaan. Kini bisakah semuanya selesai tepat waktu? Dan menurut kalian, di mana lokasi paling pas untuk mereka mengucapkan sumpah WNI? Di sisi lain, calon pemain baru Timnas Indonesia semakin menunjukkan kelasnya. Performanya di klub masing-masing makin impresif. Emil Audero semakin moncer bersama Palermo. Sang calon kiper Timnas ini belum merasakan kekalahan sejak bergabung Palermo musim dingin kemarin. Bahkan ia mencatatkan 2 clean sheet dari 4 pertandingan. Palermo sukses menang 3-0 atas Cosenza dan 1-0 melawan Brescia tanpa kebobolan. Sementara 2 laga lainnya berakhir imbang 2-2 kontra Spezia dan 2-2 lawan Mantova. Berkat kontribusi solidnya, Palermo kini menanjak ke peringkat 8 Serie B, terus menjaga peluang untuk promosi ke Serie A lewat jalur playoff. Tanya Emil, Dean James juga bikin heboh di Belanda. Bek kiri Go Ahead Eagles ini berhasil masuk ke jajaran skuad terbaik Eredivisie pekan ini. Ia turun sebagai starter dalam 2 laga krusial, bermain 87 menit dan 90 menit, serta menyumbang 1 assist. Bahkan media Belanda mulai mengakui Dean James sebagai salah satu bek kiri paling lengkap di Eredivisie musim ini. Sementara itu, Joey Pelupesi juga nggak mau kalah. Gelandang bertahan ini resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik bulan ini versi klubnya, Lomel SK. Joey tampil solid di lini tengah, bahkan mencatatkan 1 assist saat Lomel berhadapan dengan KAS Eupen, meskipun timnya kalah tipis 3-2. Sejauh ini ia sudah bermain 6 pertandingan, mencetak 1 assist dan mengkoleksi 3 kartu kuning.
Nah, kira-kira Coach Patrick Kluivert bakal menempatkan Bang Joy di posisi apa nanti di timnas? Di sisi lain, menariknya, dukungan timnas Indonesia muncul dari supporter Irak. Media Irak, @Irakis_IR, jagokan timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Gebrakan yang dilakukan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memicu asumsi ini. Program naturalisasi pemain menjadi lebih intens sejak Erick Thohir menjabat sebagai Ketum PSSI pada awal tahun 2023. Mereka mengatakan bahwa Ketum PSSI berhasil meyakinkan pemain Eropa dengan darah Indonesia untuk bermain untuk timnas Indonesia. Selain itu, hal itu meningkatkan kinerja dan hasil timnas Indonesia. Media Irak tersebut mendoakan agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, di bulan Maret ini, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia. Pertama, timnas akan terbang ke Sydney untuk menghadapi Australia pada tanggal 20. Kemudian di tanggal 25, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di GBK Jakarta. 2 pertandingan ini akan menjadi laga krusial bagi timnas Indonesia. Dan antusiasme para supporter yang ingin mendukung langsung timnas Indonesia di stadion sangat tinggi. Bahkan pada laga tandang, beberapa kuota tuan rumah berhasil diamankan supporter Indonesia. Sedangkan pada laga kandang melawan Bahrain, tiket laga mulai dijual hari ini dengan harga mulai 300.000. Diperkirakan sekitar 80.000 lebih penonton akan memerahkan GBK. Gimana? Kalian udah dapat tiketnya belum? Saran Mimin, kalau kalian kalah war tiket, gak usah deh ngotot beli dari pihak ketiga, apalagi ke orang yang gak kalian kenal. Udah banyak yang ketipu pas versus Arab dan Jepang kemarin. Jadi beli melalui yang resmi-resmi aja ya. Melihat antusiasme luar biasa dari supporter Indonesia, Tom Haye merasa tak sabar ingin kembali bermain membela timnas Indonesia. Ya, luar biasa. Saya sangat bangga sekali. Menurut saya, Indonesia juga memiliki supporter yang cukup besar. Indonesia adalah negara yang sangat hangat dan terbuka. Dan ya, dengan dukungan yang luar biasa juga dari orang-orang di sana. Jadi dalam hal itu, sangat menyenangkan untuk mengalami dan membela Indonesia. Dan juga sangat menyenangkan. Jadi ya, itu adalah pertandingan di bulan Maret setelah NAK beredar, kata Tom Haye saat interview kepada Football International. Selain itu, Tom juga optimis Indonesia bisa mengalahkan Australia dan Bahrain. Di sisi lain, bek timnas Indonesia Justin Hubner meskipun tidak bisa membela timnas Indonesia saat lawan Australia karena akumulasi kartu, ia merasa siap dan memberikan segalanya saat melawan Bahrain di GBK nanti. Apalagi Hubner tidak lupa dengan kejadian di pertemuan pertama di markas Bahrain. Melawan Bahrain, saya ingin mempersiapkan diri dan melakukan segalanya untuk laga tersebut. Saya ingat apa yang terjadi di laga terakhir dan saya tidak akan lupakan itu. Kami akan perlihatkan kepada mereka siapa Indonesia saat laga di Jakarta, ucap Hubner dikutip dari Kumparan. Ya, kini timnas Indonesia semakin pede dengan tambahan amunisi barunya. Selain itu, rasa dicurangi wasit sebelumnya juga akan makin membakar semangat untuk memenangkan pertandingan nanti. Kini siapkah diri kita untuk mendukung maksimal timnas Indonesia dan juga tetap jaga kesehatan di bulan Ramadan ini? Semoga puasanya berkah dan timnas Indonesia bisa menang dari 2 laga nanti. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.